Kemarin di sosmed lagi viral banget ya cerita soal cowok yang ngajak cewek makan di Megacuan dan doi minta split bill. Bayangin ya, split bill di makanan yang harganya mungkin cuma 10 ribuan, 20 ribuan per porsi. Dan menariknya, si split billnya ini ditagih pas si ceweknya itu masih makan dan konteksnya juga masih PDKT. Meskipun di beberapa case ada juga yang nggak masalahnya split bill ya, tapi based on data 78% orang masih berekspektasi kalau cowok yang akan bayar di first date. Dan pertanyaannya, sebenarnya wajar gak sih kalau cowok itu minta split bill? Bukannya sekarang eranya udah kesetaraan gender? Welcome to Kelas Kehidupan by 1%. Hari ini kita bakal bahas soal split bill. Enjoy. Split bill itu bikin ilfil banyak orang, terutama cewek. Bukan karena matre, tapi secara gak langsung, itu nunjukin kalau lo itu gak mampu dan lo gak ada effort. Analoginya gini, kalau lo cuma bilang, aku serius sama kamu, itu sebenarnya gampang diucapin dan bisa jadi bullshit karena gak ada buktinya. Tapi, di saat lo berani bayar full, apalagi di first date, ini bakalan menguatkan ucapan lo itu dengan ngirim sinyal ke si ceweknya kalau lo itu serius. Lo rela berkorban, ngeluarin uang, demi kenyamanan pasangan lo. Selain dari itu, lo juga ngasih sinyal tambahan kalau lo itu mapan dan keuangan lo cukup stabil buat nanggung biaya ngedate kalian. That's why di banyak kasus, minta split bill justru ngasih sinyal red flag ke pasangan lo. Doi mungkin mikir, ini orang perhitungan banget ya, masa depan gue bakal split ini gak ya? Apalagi di kasus gacuan tadi. Kalau tagihannya sejuta, lo minta split bill, ya mungkin orang masih maklum ya, karena itu besar banget. Dan apalagi kalau kita duitnya lagi pas-pasan. Tapi kalau tagihannya cuma 50 ribu buat berdua dan lo masih minta bagi dua, itu udah sinyal jelas banget ya kalau lo itu pelit banget atau miskin. Nah pertanyaannya, kenapa sih split bill ini jadi big deal banget? Nih, para cowok gue jelasin ya biar lo ngerti. Lo pasti pengen kan cewek lo itu tampil cantik di depan publik. Dan sebenarnya beberapa cewek juga merasa terbebani ya dengan ekspektasi orang yang nuntut mereka tuh harus cantik. Dan akhirnya ini yang bikin persiapan ngedate mereka itu bisa berjam-jam. Karena mereka harus make up dulu, hairstyling dulu, pilih baju. Kadang ada yang sampai maskeran dan juga luluran juga. Dan itu biayanya lebih mahal dari cowok yang cuma mandi dan juga pakai parfum. Nah jadi kenapa split bill 50-50 itu sebenarnya gak adil? Karena ya cewek juga aslinya udah ngeluarin duit yang banyak buat tampil cantik demi lo. Masa sih lo gak bisa nge-cover makanannya sebagai bentuk apresiasi? Dan that's why cowok itu sebenarnya butuh modal ya. Bayarin makanan itu sebenarnya bukan sedekah, tapi nyimbangin effort yang udah dilakuin sama cewek juga. Mungkin di zaman modern ini, banyak orang yang gak suka sama konsep cowok yang bayarin, mau itu di first date ataupun pas pacaran. Bahkan untuk perempuan itu sendiri. Nah tapi, kenapa sih standar ini masih jadi kepercayaan mayoritas orang-orang di dunia? Kalau dari sisi sejarah, sebenarnya selama berabad-abad, perempuan itu emang gak dikasih akses yang mudah buat dapetin duit. Nyari kerjaan aja bagi cewek itu dari dulu emang susah ya, karena diskriminasinya juga parah. Ya meskipun di beberapa case, sampai sekarang juga diskriminasi gender masih ada sih. Bahkan sampai tahun 1960-an dan 1970-an, di banyak negara, wanita itu susah banget buat punya rekening bank atau kartu kredit sendiri tanpa izin cowok kayak suami atau ayah. Sistem sosial kita emang udah ngebentuk konsep kalau cowok itu maskulin dengan nge-provide cewek. Nah tapi, ada satu kejadian unik di Amerika sekitar tahun 1960-an. Waktu itu budayanya lagi didominasi dengan fenomena cowok maksa perempuan buat bayar makanan mereka. Akhirnya, metode split bill itu lahir biar jadi solusi yang adil bagi keduanya. Sampai sekarang pun metode split bill ini udah dipakai di banyak negara ya. Apalagi sekarang banyak perempuan independen yang udah pintar cari duit. Tapi meski begitu, memori budaya cowok bayarin perempuan itu masih nempel kuat. Makanya tadi ya, 78% orang masih berekspektasi cowok yang bayar di kencan pertama. Jadi suka nggak suka, ya ini udah jadi bare minimum di standar sosial kita. Kalau lo belum siap secara finansial, jangan maksa ajak anak orang ke tempat mahal, terus minta split bill di kasir. Itu stupid banget sih menurut gue. Bahkan kalau gaji lo pas-pasan, jawabannya itu sebenarnya bukan di split bill, tapi ya lo harus kumpulin duit dulu buat pacaran. Alokasiin setidaknya 5% sampai 15% dari gaji bulanan khusus buat pacaran. Artinya kalau gaji lo UMR misalnya 5 juta, berarti ya jatah pacaran lo itu maksimal 750 ribu sebulan. Kalau budget lo cuma segitu, ya jangan gaya-gayaan ajak fine dining tiap minggu. Cari aja tempat ngedate yang lebih murah dan pasangan yang baik pasti bakal oke-oke aja kok, asalkan lo juga jujur dan harus effort. Intinya sesuaikan gaya pacaran sama dompet, bukan tagihannya. Kalau lo gak mampu bayarin dia di tempat mahal, ya turunin standarnya, bukan minta split bill. Kalau lo maksa split bill di tempat mahal cuma demi gengsi, itu tanda kalau lo gak punya perencanaan finansial yang baik.
Oke guys, sebelum lanjut gue mau ngasih tahu info buat lo yang lagi ngerasa bingung, ngerasa stuck sama hidup akhir-akhir ini. Entah itu soal karir, pendidikan, hubungan, keluarga, pernikahan, atau hal-hal personal lainnya. Sekarang 1% tuh nyediain psikotes premium. Di dalam psikotes premium ada berbagai pilihan tes yang dirancang buat ngebantu lo lebih paham siapa sih diri lo sebenarnya, supaya lo bisa ngambil keputusan hidup lo dengan lebih baik. Psikotes ini tuh ngegabungin berbagai jenis tes psikologi profesional. Jadi setiap lo beli, lo bakal dapet beberapa psikotes, disatuin reportnya jadi puluhan halaman untuk hasil yang akurat dan personal. Lo bisa baca puluhan halaman ini, dan yang paling keren, kalau lo nggak ngerti atau lo ada pertanyaan, lo bisa dapet insight lanjutan lewat konsultasi bareng expert dari 1%, langsung berdasarkan hasil tes lo. Langsung aja kunjungi 1.bio/psikotespremium buat info lebih lanjut. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apakah selamanya cowok harus bayar? Jawabannya ya, nggak juga sih. Sebenarnya, kalau mau hubungannya langgeng, itu kan kita butuh kerjasama ya. Nah, biar gak ngerusak suasana dan gak bikin ilfeel, lo perlu tahu treatment khususnya juga. Misalnya, komunikasi di awal, bukan pas tagihan datang ya, tapi pas lagi santai. Obrolin ekspektasi kalian soal pembayaran ini mau gimana. Yang kedua, lo juga bisa coba ganti-gantian ya. Daripada ribet ngitung split bill, mending ganti-gantian aja momen bayarnya. Misal, makan malam lo yang bayar, tiket bioskop lo yang bayar. Itu kan jauh lebih enak ya, dan dua-duanya juga ngerasa berkontribusi. Atau yang ketiga, lo juga bisa pakai sistem bayar di akhir. Kalau emang harus split bill, misal liburan bareng, satu orang talangin dulu full di depan umum, dan nanti urusan transfer-transferan, itu lakuin di rumah lewat mobile banking. Dan ini juga bagus ya buat ngejaga harga diri pasangan lo di depan umum, dan gak nyakitin dia juga. Dan buat para cewek, ada satu etika yang sebenarnya bisa juga dicoba. Namanya adalah di offer. Meskipun cowok lo inisiatif bayar, lo tetap bisa basa-basi nawarin dompet. Misalnya kayak nanya ya, berapa? Mau aku tambahin? Nah, itu kan basa-basi yang selain lo kelihatan sopan, ini juga bisa jadi ajang ngetes kesopanan pasangan lo juga. Cowok yang gentleman pasti bakal nolak dan bilang, gak usah, simpen aja uang kamu. Cuma yang perlu lo ingat, etika di offer ini penting buat nunjukin kalau lo itu bukan parasit. At the end of the day, split bill di awal hubungan itu seringkali jadi red flag bukan karena nominal uangnya, tapi karena apa yang tersirat di baliknya. Pelit, gak peka, dan gak siap modal. Standar hubungan zaman sekarang emang udah modern, tapi etika dasar saling menghargai itu gak akan pernah basi. Kalau lo cowok, jadilah inisiator yang bertanggung jawab, dan kalau lo cewek, jadilah partner yang tahu diri dan juga apresiatif. Cari solusi yang win-win, di mana keuangan bisa aman, tanpa harus jadi orang yang red flag buat pasangan lo. Karena ingat, lo itu sekarang lagi nyari pasangan hidup ya, bukan nyari temen, patungan, bayar, tagihan. Kalau lo suka pembahasan kayak gini, lo bisa coba cek ya video kita yang ada di sebelah kiri, atau lo juga bisa cek video kita yang ada di sebelah kanan. Silahkan pilih aja sesuai dengan minat lo. That's all for today. Gue Danang dari 1%. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa hidup seutuhnya. Thanks.